Di dalam buku ini kalau Anda lihat, mohon semua pegang bukunya supaya tidak terputus komunikasi dengan kita ya. Saya akan jelaskan tentang bagian-bagian daripada buku ini. Jadi di dalam buku ini sendiri, saya mengupas tentang apa yang saya maksud dengan salayang pandang. Jadi Om Bagus membongkar tentang fenomena pengertian apa itu public speaking. Karena begini, di dalam pendalaman ilmu, kalau kita ini tidak memahami definisi sebuah ilmu, kita agak sulit mendalami ilmu itu secara kafah. Dan seburuk-buruk belajar itu adalah dengan setengah hati, setengah langkah, setengah cara, dan setengah paham. Ini akan membuat kita sulit menjadi profesional kalau skill itu akan diarahkan ke ranahnya profesional. Yang kedua, saya mengupas tentang bagaimana rata-rata masyarakat itu ya salah kaprah terhadap skill public speaking. Ada yang merasa bahwa public speaking itu tidak perlu dipelajari. Karena apa? Karena mulai kecil manusia itu sudah berbicara. Saya katakan di dalam buku ini, sebenarnya kita mulai kecil itu nyaris tidak pernah berbicara. Kita lebih banyak ngomong atau ngobrol. Kenapa? Karena antara ngomong sama berbicara itu dua hal yang sangat-sangat berbeda. Bedanya di mana dapat kita rasakan kalau Bapak Ibu sekalian ingat-ingat punya sahabat, punya teman, punya saudara. Mengapa dia kalau di kantin ya atau di trotoar jalan atau mungkin di plaza atau di kafe, mengapa orangnya lancar sekali berkomunikasi? Tetapi lucunya ketika dia diminta untuk berbicara di atas panggung, walaupun dengan tema yang sama, kenapa mulai ada serangan nervous, blank, keringat dingin, leher jadi kering, derealisasi, ya toh? Terus depersonalisasi, terus kaku, ya, pucat, bahkan ada yang tiba-tiba keringat dingin. Inilah perbedaan, karena kalau kita meminjam bahasa Inggris untuk membedakan dua hal ini adalah satunya itu kita sebut talking. Jadi mulai kecil kita itu talking. Mulai dari bayi kita itu sudah talking. Ya, makanya kita dengar, kita ingat ada istilah baby talk. Ya, itulah bayi ketika dia berbicara atau ngomong. Sementara berbicara itu sendiri di dalam bahasa Inggris disebut dengan speaking. Dua hal yang berbeda. Ya. Nanti Anda boleh baca di dalam buku itu bagaimana Om Bagus membedakan antara speaking dengan talking. Ya, itu. Jadi salah kaprahnya. Mana lagi selalu merasa bahwa saya tidak perlu belajar public speaking karena saya orang belakang layar. Memang pada kondisi tertentu ada profesi yang di belakang layar. Tetapi setiap person harus memahami bahwa yang namanya pekerjaan itu pasti ada dinamisnya. Dinamisnya di mana? Misalnya Anda di belakang layar karena staff. Apakah seumur hidup Anda ingin jadi staff saja? Nah, ini jadi problem. Kalaupun Anda bertahan menjadi staff seumur hidup, saya juga mungkin menjadi heran kalau Anda menghindari meeting. Karena setahu saya, staff juga harus ikut meeting. Dan pada konteks tertentu, waktu tertentu, persoalan tertentu, staff ini diminta untuk berbicara di dalam suasana rapat. Apa yang terjadi? Semua hal yang akan Anda komunikasikan jadi tidak berjalan dengan lancar. Dikarenakan Anda tidak punya skill di dalam berbicara. Ada orang yang berbicara merusak suasana. Ada orang berbicara yang kita tunggu lama. Kenapa? Dia muter-muter di situ. Itu dikarenakan tidak memiliki ilmunya. Sementara kita sendiri paham, baginda Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita, jangan kamu kerjakan sesuatu yang apabila kamu tidak punya ilmunya. Nah, tapi kalau kita paksakan, kita akan kena dengan penjelasan yang kedua. Penjelasan yang kedua berbunyi, apabila sebuah urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Jadi bisa dibayangkan enggak kalau kita tidak punya ilmu public speaking, tetapi kita wajib berbicara di depan umum. Mau menjadi guru, wajib berbicara. Mau jadi dosen, wajib berbicara. Mau menjadi ilmuwan, mau jadi marketing, mau jadi apa lagi? Penjual roti saja harus bisa berbicara. Dan seterusnya.